sama Mas Irfan Rosadi, Mas Rosa. Masih dalam mencari karakter, belum full dapet. Filter bener-bener Rasanya lain kan. Apa? Oke, sudah. Oke, Jeb sama Utesa seperti apa sih mungkin karakter kalian masing-masing bisa diceritain dikit? Oke, di sini aku berperan sebagai anak Karenina, seperti yang di bukunya. Anak Karenina ini anak perempuan dari keluarga yang kaya raya, dia terpandang, tapi dia bertemu dengan Ali Topan, anak jalanan, dan ya itu sih, dia menemukan pasangan Ali Topan dan berpetualang sama Ali. Jeb, gimana Jeb? Ali Topan juga sama, datangnya juga dari keluarga yang berprivilege, anak orang kaya, tapi memilih untuk hidup di jalanan, sekolah di jalanan, di Blok M khususnya ya. Karena di sana dia nemuin guru-gurunya, abang-abangannya, yang ngajarin dia banyak hal gitu, soal kehidupan. Dan intinya sih Ali Topan ini adalah spiritnya Ali Topan ini adalah simbol perlawanan ke orang-orang yang yang menindas. Jadi dia gitu. Jeb, seberapa relate sosok karakter Ali Topan di lo sendiri yang katanya tadi lo kan suka nongkrong, suka ini banget sih dulu. Oke, kalau nongkrong semua orang suka nongkrong sih. Kalau buat mungkin bagian soal kritisnya, gue mungkin sedikit kritis tapi masih bego gue. Ya, mungkin itu bagian kritisnya itu sih. Gue pengen pakai power yang gue punya, resource yang gue punya buat Apaan, mau ngomong apa? apa? Dengan resource yang lo punya, lo ingin Ngebantu lah kalau justice. Ya, Justice lo. justice kayak berat banget kayak silop dah. Kayak gitu lah. Riset dan pendalaman. Riset dan pendalaman karakter. Untuk riset dan pendalaman karakter aku masih dalam tahap baca skrip, menganalisa, dan emang ingin membuat karakter anak Karenina ini menjadi karakter yang baru. Jadi masih on progress. Buat aku sama, kita dilatih sama Mas Irfan Rosadi, Mas Rosa. Masih dalam mencari karakter, belum full kita masih progres, belum full dapat karakternya bakal kayak gimana, versi kitanya sendiri ini si Ali Topan sama anak Karenina ya. Dan selebihnya sih ya lebih intens nongkrong di Bulungan sama anak-anak KPJ, karena almarhum Mas Teguh Ese juga anggota KPJ kan di Bulungan. Jadi ya kebetulan gue juga anak KPJ tapi versi tinjunya, bukan penyanyinya. Niko sama Lutesnya ada perubahan fisik mungkin yang buat menyesuaikan sebagai anak dan Topan? Perubahan fisik. Fisik. Saya sih enggak sih. Aku disuruh kurusin. Berapa kilonya? Berapa banyak? 75, 69, 6 kilo loh. Kenapa mungkin alasannya di kurusnya emang Ali Topan tuh emang agak kurus atau gimana? Iya sih, karena visinya Mas Ali Topan, kalau gue kan sebenarnya bulky ya, di situ. Jadi buat perbedaan, lu coba kurusin nih ke 9 bisa nggak? Akhirnya capek. Rambut tuh bisa. Rambut juga. Rambut juga sih sebenarnya. Baru potong rambut sama dia akan lebih dikritikin. Oh, kalau ada emang harus pendek rambut atau gimana? Pengen lebih dibikin layer aja sih. Sebelumnya kan aku nggak ada layer kan. Dibikin layer aja. Kalau nongkrong apa? Gue pengen digelombangin sih sebenarnya. Dikritingin. Dikritingin. Tapi lihat, ini masih belum jadi nih. Kalau aksesoris itu di piercing di kuping sama cincin juga itu bagian dari Ya ini enggak. oh enggak. Pribadi. Pribadi. Kalau cincin juga apa dari film kah atau gimana? Kalau misalnya sekarang sih pribadi, Belum tapi ada.
soon aku akan ngobrol sama orang wardrobe-nya dan orang makeup-nya untuk kita menciptakan Ana Karenina versi tahun 2023-nya. Kalau buat baju, apakah nanti akan apa ya, zaman dulu kah atau sekarang mungkin? Mungkin mix ya, soalnya bisa dibilang untuk tren zaman sekarang tuh cycle tuh balik lagi kan. Kita bisa melihat yang tahun 70-an pakai celana cutbray, pakai apa gitu. Jadi pasti kita akan mix antara elemen fashion yang tahun 70-an sama dicampuran tahun sekarang. Niko, seberapa terinspirasi ya sih lo sama Alito? Selama kan katanya kan tadi 6 tahun yang lalu kan lo diajak tuh sebagai sama yang punya IP ini sebagai yang Mas Andra ya, anaknya Mas Andra. Nah itu lo dari 6 tahun itu ada nggak sih terinspirasi sebagai Alito yang ngikutin gaya itu? Jujur gue dari 6 tahun lalu gue belum baca bukunya, sejujurnya. Jadi kayak emang secara natural mirip Ali Topan spirit yang gue punya sama si Ali Topan ini. Kayak Mas Andre tadi ngira gue baca bukunya kan, malah enggak. Gue baru baca buku kayak 3 bulan lalu. Belum terlahir untuk jadi Ali Topan loh. Tapi ini film pertama remake dulu sama Untuk film remake aku udah pernah sih sebelumnya. Oh bebas ya, bebas sama Maestro Zigero. Lupa dulu sendiri. Jadi ketika terpilih menjadi aktor dalam film ini, gimana rasanya? Itu apa tertantang? Itu apa tertantang? Kita bikin seperti ini. Tertantang. Tertantang sih. Terus ada tantangan. Apalagi IP-nya juga sangat besar dan jujur karena ini IP-nya tenarnya itu tahun 70-an, aku belum lahir kan. Jadi aku membutuhkan waktu untuk research, untuk baca bukunya, untuk nonton filmnya gitu. Jadi ya pengen research lebih dalam lagi. Beban sendiri seperti apa sih? Ini kan bisa dibilang filmnya booming di tahun era 70-an kan. Lo sendiri sebagai pemain muda di era sekarang seperti apa sih beban tersendirinya? Kalau aku sih ya itu menciptakan Ana Karenina versi 2023 versi sendirinya itu. Karena kita emang nggak mau nge-copy plek-plek sama film yang dulu kan. Jadi ya itu sih ingin enjoy proses. Tapi pasti ada aja tuh netizen atau masyarakat yang dulu fansnya Ali Topan, film Ali Topan akan membanding-bandingkan gitu. Mungkin menanggapinya nanti seperti apa? Kita tes sama Jim. Ya udah umur 50-60 gak sih? Tapi Nonton emang sekarang. itu pasti tidak bisa dihindari sih. Tapi mungkin dengan background settingnya ini tahun 2003, pastinya kita juga pengen nge-reach out audience yang umuran sekarang, ya kan? Semuanya dari semua kalangan sebenarnya. Yang senior bisa nostalgia, yang anak zaman sekarang bisa melihat Ali Topan versi zaman sekarang. Jeb akan fighting, Jeb? Ada fighting ya. Oke, gimana untuk, kan memang lu kalau fighting cukup ya bisa lah ya. Gimana untuk yang di sekarang ini, apakah ada coachnya atau ada koreonya? Ada fighting koreografernya dari mana? Piranha Stunt Team kalau nggak salah. Kita sendiri juga akan ada seleksinya. Nggak tahu, belum tahu guys, masih progres. Niko, lu lihat dari film ini sebenarnya pesan apa sih yang disampaikan ketika orang melihat bahwa Ali Topan adalah anak jalanan seperti itu ya, terus anak motor di remake di tahun ini dengan situasi kondisi yang seperti ini yang kita tahu semua anak motor seperti apa sih yang akan disampaikan gitu Yang disampaikan sebenarnya ini jawaban buat Mas Tata sih pada tapi buat gua Ali Topan si anak jalanan ini stigma anak jalanan ini kan luas banget ya. Lu anak pangkal, lu suka mabok-mabokan, lu pengamen, itu kan pukul rata semua tuh. Itu anak jalanan tuh semuanya. Gue pengen anak jalanan tuh nggak cuma sekedar yang negatif doang, tapi yang positif. Kayak contohnya misalnya anak-anak jalanan yang ngamen buat ngumpulin dana bencana alam di mana gitu. Itu anak jalanan juga bro. Di Bulungan kan sering ada konser dia penggalangan dana konser di pinggir jalan kayak gitu. Itu kan juga ada jalanan. Spirit perlawanan terhadap kebijakan-kebijakan yang kayak Mas Tata bilang tadi, sebagian besar pasti anak jalanan tuh yang gerak, yang turun di jalan, anak jalanan tuh. Kayak gitu sih.
kalau melihat yang potret yang kemarin itu kan tidak jauh juga ada kan anak jalan dan anak motor juga yang sekarang ini lagi ramai juga. Kemarin tuh apa festival? Yang peristiwa yang penganiayaan yang mewah seperti itu. Oh itu bukan anak jalanan, anak pejabat itu. Anak pejabat beda. Teman-teman Anak pejabat yang kebetulan main motor aja. Kalau lo sigaret lo yang perlawanan yang pernah lo lakukan apa? Iya. Lo kayaknya relate sama passion ya. Banyak lagi gue kritik pemerintah lagi. Itu hijau iye, kritik pemerintah iye, demo iye, apa lagi? Passion. Fashion